Bu Is mungkin dapat dimulai ya. Mungkin Bu Is untuk hari ini kita seperti di jadwal, kita akan melakukan sesi wawancara terkait dengan PI 1. Nah, adapun nanti ini akan kita mengupas tentang apa saja yang Ibu Uis lakukan ketika proses dari kegiatan daring kemarin. Bu, udah siap? Siap. Ibu, baik. Mungkin pertanyaan pertama Ibu, setelah Ibu melakukan kegiatan daring selama 1 bulan kemarin, apa saja yang Ibu pelajari saat itu? Saya yang pertama membangun kesepakatan belajar dengan siswa sebagai upaya untuk melayani mereka dan membangun hak mereka supaya mereka sadar bahwa hak mereka dipenuhi sebagai pelajar. Kemudian saya juga selain membangun kesepakatan belajar dengan siswa, melakukan variasi pembelajaran dengan mengubah suasana belajar, kemudian metode media yang saya variasikan untuk kegiatan pembelajaran PAI itu sendiri supaya anak menemukan motivasi intrinsiknya dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mencoba memvariasikan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran untuk melatih fokus mereka ketika dalam pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran saya mencoba menerapkan untuk mereka supaya dapat mengeksplor diri mereka dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan membentuk refleksi seperti itu. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk bangun motivasi intrinsik. Seperti apa Bu yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik dari siswa sendiri? Motivasi intrinsik yang timbul dari siswa dilihat dari semangat mereka ketika belajar, kemudian fokus mereka ketika belajar gitu. Yang biasanya menggunakan metode ceramah, biasanya mereka tidak punya motivasi untuk belajar, merasa monoton gitu. Dengan saya ubah suasana belajar dengan media game monopoli edukatif, kemudian menggunakan juga Kahoot, mereka menjadi lebih bersemangat. Dan saya memberikan kegiatan refleksi kepada mereka sehingga mereka dapat mengeksplor pengetahuan itu secara bebas sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki seperti itu. Itulah motivasi intrinsik yang muncul dari diri siswa. Luar biasa Bu ya. Mungkin dengan adanya CGP ini, Ibu juga bisa membangun motivasi intrinsik dari siswa. Bu, terkait dengan harapan, apa yang Ibu inginkan? Dukungan seperti apa yang Ibu inginkan dari mungkin kepala sekolah maupun rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Yang pertama mungkin dukungan dari perizinan, karena memang saya adalah seorang ASN seperti itu, otomatis saya memiliki kewajiban di sekolah, apalagi ada absen seperti itu. Nah, intinya saya menginginkan adanya perizinan dari kepala sekolah dan rekan kerja untuk sama-sama bekerja sama memahami bahwa saya memiliki kegiatan di luar sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua motivasi supaya saya bisa tetap semangat, stabil dari awal sampai akhir mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang ketiga yaitu dukungan sarana prasarana, karena saya di dalam pendidikan guru penggerak ini membutuhkan sarana prasarana seperti Chromebook atau laptop gitu, barangkali untuk kegiatan di sekolah atau di kegiatan pendampingan guru penggerak itu sendiri. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan belajar daring bersama fasilitator, apa harapan Ibu kepada fasilitator untuk pembelajaran daring sendiri? Untuk pembelajaran daring sendiri kepada fasilitator, saya ingin waktu dari waktu ya Pak. Dari waktu itu supaya lebih banyak lagi, supaya kami dapat mengeksplor lebih. Jadi setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi atau inspirasi yang ada di dalam diri CGP itu sendiri gitu. Kadang karena waktu yang sempit membuat kami yang CGP punya ide ini tidak tersampaikan, akhirnya ya kami merasa kecewa sendiri gitu Pak. Nah, apakah Ibu selama ini ada komunikasi dengan fasilitator terkait dengan tugas-tugas yang diberikan? Ya, alhamdulillah saya membangun komunikasi dengan Bu Fasilitator Bu Dewiana ya dari awal untuk mengkonfirmasikan tugas-tugas saya apakah sudah masuk atau belum gitu. Terus juga apabila saya ada kegiatan yang lain barangkali tidak bisa masuk atau hanya bisa masuk setengah kegiatan seperti itu. Nah itu ya saya membangun komunikasi dengan beliau supaya kita berjalan selaras. Memang itu yang dilakukan ya Bu ya, karena memang untuk kegiatan di LMS itu tanggung jawab dari fasilitator. Itu mungkin diperlukan adanya komunikasi yang lebih intensif dengan fasilitator. Khawatir ada beberapa mungkin tugas yang terlewatkan dan ini kan mempengaruhi kelulusan. Nah, tadi tentang harapannya. Sedangkan mungkin saat ini saya ingin tahu tentang kekhawatiran Ibu selama mengikuti kegiatan daring. Apa sih yang dikhawatirkan dari Ibu? Ya,
baik untuk kekhawatiran itu sendiri ketika pembelajaran daring. Yang pertama miskomunikasi, takutnya saya sudah menyampaikan namun mungkin ada hal-hal yang tidak selaras seperti itu, kemudian terjadinya lah miskomunikasi. Yang kedua, dari pembelajaran daring ini kan kita yang seperti kemarin di modul 1.2 kita harus menjelaskan tentang nilai dan peran. Di situ saya ada kesulitan di masalah coaching sebenarnya gitu ya, karena memang saya di sini kondisinya saya paling muda, guru paling muda, bertemu dengan guru-guru yang senior yang menjelang usia pensiun, maka dari itu saya belum mampu untuk menjalankan mungkin ya Bu, belum mampu untuk melaksanakan peran coaching itu sendiri seperti itu. Mungkin itu Pak kekhawatirannya. Kemudian Ibu, tadi tentang harapan yang Ibu inginkan dari sekolah, sedangkan saya ingin tanyakan apa yang sudah Ibu dapatkan dari dukungan sekolah itu sendiri? Alhamdulillah sejauh ini dukungan dari sekolah, kepala sekolah dan rekan sejawat saya secara aktif bekerja sama dengan saya, berkolaborasi, membangun komunikasi seperti itu, dan memberikan dukungan sarana prasarana apabila dibutuhkan, dipersilahkan seperti itu untuk dapat membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Dan secara berkesinambungan, guru senior ada salah satu yang selalu memberikan umpan balik positif kepada saya untuk membangun program guru penggerak di sekolah ini. Ada umpan balik dari teman-teman senior ya. Artinya kan berarti guru-guru senior sudah memberikan dukungan penuh kepada Ibu. Ibu, terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara kemarin, perubahan apa yang sudah Ibu lakukan khususnya di kelas? Khususnya di kelas itu banyak yang saya lakukan. Yang pertama, dari kesepakatan belajar itu sendiri ya, saya memaknai bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu artinya saya harus melayani sepenuhnya kepada murid seperti itu. Makanya saya menyajikan pembelajaran yang dibangun dengan kesepakatan belajar bersama siswa. Kemudian selain itu saya juga melakukan variasi pembelajaran, karena menurut Ki Hajar Dewantara kita itu harus menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kodratnya lah seperti itu. Makanya saya memvariasikan pembelajaran baik dengan game edukatif seperti monopoli edukatif, kemudian dengan Kahoot juga seperti itu, dan itu menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Dari perubahan yang Ibu lakukan, itu terinspirasi dari pembelajaran apa yang ada di KD 1.1 ya? Nah, itu termotivasi dari trilogi pendidikan, ya, trilogi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingap Sosung Tulodo di depan memberikan teladan, Ingma Dia Mangunkarso di tengah memberikan gagasan sebagai pembimbing, kemudian Tutpuri Handayani di belakang memberikan dukungan atau dorongan. Maka dari itu saya berkewajiban untuk memberikan pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan hanya sebagai pemimpin pembelajaran tapi juga sebagai fasilitator, pendamping, kemudian pemberi motivasi kepada siswa itu sendiri. Dan saya juga terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara yang mengutarakan tentang cublak-cublak suang. Nah, ya itu kan sebuah pembelajaran yang berbasis permainan seperti itu. Makanya saya membuat monopoli edukatif dan Kahoot itu berbasis permainan tapi dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Luar biasa Bu. Yang memang harus nantinya mungkin buat bahan apa ya, bahan karya. Dan itu tertarik dengan monopoli ya. Nah, itu tujuannya seperti apa Bu untuk permainannya? Atau mungkin cara permain seperti apa untuk monopoli itu? Nah, sebenarnya tujuannya itu yang pertama saya membuat monopoli edukatif supaya membangun eksplor diri siswa itu lebih luas gitu. Kemudian saya membuat monopoli edukatif itu menjadi 40 kotak. Nah, 40 kotak itu kenapa saya membuatnya 40? Karena saya ingin menanamkan pada anak tentang filosofi dalam Islam tentang angka 40 adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapat risalah sebagai Rasul itu pada usia 40 tahun. Kemudian yang kedua, beliau juga di Gua Hiro itu selama 40 hari. Nah, dalam permainannya itu ada beberapa aturan. Yang pertama, siswa itu dibentuk dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompoknya ada satu orang yang menjadi notulen untuk menulis refleksi gitu. Karena siswa itu yang saya lihat mereka ada yang dapat mengutarakan refleksi secara lisan, ada yang secara tulisan seperti itu. Secara langsung, sebetulnya Ibu telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sini. Walaupun Ibu belum dapetin ya di guru penggerak, tapi Ibu sudah mengaplikasikan dalam permainan tadi monopoli edukatif itu. Sangat bagus sekali. Nah,
dari perubahan yang Ibu sudah lakukan, bagaimana respon siswa? Ternyata respon yang diperlihatkan oleh siswa itu mereka sangat antusias gitu. Yang awalnya saya berpikir mungkin anak akan kesulitan dengan aturan yang saya buat, tapi ternyata mereka lebih asik bermain melalui media permainan seperti itu ya. Mereka jadi lebih punya keleluasaan untuk mengeksplor diri dan pengetahuannya, karena di situ saya mendesain ada kartu putih dan kartu pink. Ada kartu putih itu jadi ketika anak berhenti di kartu putih, mereka akan mendapatkan pertanyaan. Nah, sedangkan di kartu pink mereka akan mendapatkan pernyataan. Nah, kalau untuk pertanyaan mereka wajib menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Sedangkan kalau untuk pernyataan mereka dapat merefleksikan diri, boleh dari kehidupan sehari-hari atau keilmuan yang mereka dapat. Oke, dampak langsung yang Ibu rasakan dari kegiatan permainan multiplikatif terkait dengan pembelajaran seperti apa? Apakah ada progres yang luar biasa di anak itu? Nah, saya melihat progres dari pembelajaran ini anak menjadi lebih kritis, kritis dan aktif gitu. Kemudian saya juga ketika melaksanakan kegiatan monopoli edukatif itu, jadi anak itu dia bisa membangun kerjasama dengan teman-teman yang lainnya. Yang satu dapat pertanyaan atau pernyataan, dia kesulitan ketika mengutarakan. Nah, teman yang satunya memberikan ilmunya gitu. Nih, ini jawabannya seperti ini. Makanya di situ terbangunlah kerjasama dengan anak. Selain jiwa kritis mereka terbangun, juga mereka terpancing untuk saling bekerja sama. Dan kita mengajarkan bagaimana kita harus bisa berkolaboratif bersama mungkin ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu, apa yang sudah baik yang Ibu lakukan dari perubahan yang sudah dilakukan itu? Dan juga apa yang memang perlu diperbaiki? Nah, yang pertama mungkin yang sudah baik itu adalah inovasi ya. Buat inovasi itu sendiri ya. Karena saya meyakini bahwa ketika pembelajaran yang kita ciptakan dengan berpihak kepada murid itu akan membangun motivasi tersendiri dan membangun refleksi yang baik juga gitu untuk perubahan selanjutnya. Kemudian kalau untuk yang belum baiknya yang harus ditingkatkannya itu yaitu coaching kepada guru-guru yang lain untuk dapat memotivasi mereka supaya dapat menyajikan pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa gitu. Karena sejatinya notabene di sini kan guru-gurunya sudah sudah senior seperti itu, sudah nyaman dengan metode pembelajaran ceramah ya gitu seperti itu. Nah, jadi untuk membuat media atau berbasis IT seperti itu mereka kurang berminat ya seperti itu. Nah, makanya itu jiwa coaching saya harus dapat terus dikembangkan gitu, supaya dapat menularkan hal-hal yang positif kepada guru yang lain. Baik, dan insya Allah Ibu pada modul 3 kalau nggak salah itu kita akan mempelajari bagaimana teknik coaching yang baik. Dan ini memang nantinya Ibu harus mengaplikasikan di sekolah Ibu terkait dengan coaching gitu. Jadi memang nantinya tugas Ibu sebagai guru penggerak adalah mendefinisikan beberapa modul yang sudah dipelajari di sekolah Ibu. Siap ya? Ya, siap. Ibu, terkait dengan aksi nyata 1.1 sudah dibuat? Alhamdulillah saya sudah membuat, namun belum terlalu sempurna lah gitu. Masih sedikit. Saya menggunakan Google Sites. Ya. Nah, untuk aksi nyata 1.1 bisa dijelaskan gambaran seperti apa? Untuk aksi nyata 1.1 saya menggunakan Google Sites. Di situ ada beberapa komponen ya, profil, kemudian ada juga aksi nyata dan karya. Di aksi nyatanya saya melakukan kegiatan pembelajaran berbasis permainan di kelas 5 itu menggunakan monopoli edukatif. Kemudian karyanya berupa monopoli edukatif yang saya buat sendiri seperti itu. Nah, kemudian saya juga memiliki rencana untuk selalu mengeksplor informasi melalui link-link tertentu yang di-share di grup sekolah supaya dapat menjadi informasi dan komunikasi untuk guru-guru yang lainnya. Nah, aksi nyata itu saya lakukan kenapa berbasis game edukatif, karena saya terinspirasi dari kegiatan cuplak-cuplak suang yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan itu memang sudah berkorelasi dengan modul 1.1 ya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya Ibu tentang portofolio digital. Tadi mungkin sudah dikupas ya bahwa Ibu itu akan menggunakan Google Sites ya.
Sejauh mana Ibu sudah mempersiapkannya? Kalau untuk portofolio digital itu saya baru membuat ya desain sederhana saja, dan itu berisi aksi nyatanya baru satu seperti itu. Tapi insya Allah saya akan mengembangkan komponen-komponen lainnya. Saya juga ingin menambahkan program. Nah, kedepannya saya ingin membangun program-program positif di sekolah ini. Salah satunya bayangan saya ke depan yaitu saya ingin membangun program pagi ramah anak. Pagi ramah anak. Pagi ramah anak itu Seperti apa nih? ya, pagi ramah anak ini kegiatannya adalah yang pertama ada gema sholawat dan murotal. Sholawat dan murotal di lingkungan sekolah seperti itu untuk menanamkan jiwa religius kepada anak. Setiap hari? Setiap hari, saya ingin melakukannya setiap hari. Kemudian yang kedua ada guru yang menyambut siswa dengan salam, senyum, sapa, ya sopan santun di depan sekolah gitu. Itu juga salah satu program terdekat saya yang ingin saya implementasikan di sekolah ini. Kemudian saya juga ingin mengadakan program Sabtu Kreatif Religius. Seperti apa Bu? Jelaskan. Sabtu Kreatif Religiusnya ini akan dilakukan setiap satu minggu sekali, hanya hari Sabtu gitu. Nah, ini Sabtu Kreatif Religiusnya memiliki 3 komponen kegiatan. Yang pertama itu adalah azan, yang kedua kaligrafi, dan yang ketiga adalah qosidah. Nah, itu yang akan menjadi pembinanya adalah saya dengan Pak Ustadz Heri. Untuk apa tujuannya? Untuk membangun kreativitas siswa, karena kan kita di KKGPA itu ada kegiatan pentas PAI sebagai salah satu jalan program untuk mempersiapkan peserta kegiatan pentas PAI seperti itu mungkin Pak. Memang untuk program sudah panjang sekali ya, sudah ada berbagai program yang ingin diterapkan. Nah Ibu, terkait dengan komponen di dalam portofolio digital, selain tadi ada aksi nyata, kemudian program, apakah ada komponen lain yang akan Ibu sisipkan dalam portofolio digital? Mungkin dalam komponennya saya saat ini belum terpikirkan lagi ya Pak. Untuk komponennya saya baru berfokus di program aksi nyata dan karya itu sendiri. Tapi saya akan terus belajar untuk menambah komponen-komponen lainnya supaya menjadi portofolio digital yang lebih menarik lagi. Jangan lupa mungkin Bu, untuk komponen awal itu Ibu juga harus membuat sebuah seperti apa ya, identitas Ibu sebagai CGP. Kemudian juga kalau bisa Ibu juga memasukkan komponen seperti sertifikat barangkali Ibu punya, itu juga bisa dimasukkan sebagai salah satu komponen di portofolio digital. Mungkin juga ada demo kontekstual, tidak apa-apa dimasukkan gitu. Jadi mungkin dapat ditambahkan lagi untuk komponen-komponen ini. Iya. Kemudian Ibu untuk penyajiannya Ibu seperti apa? Saya kemarin sudah menyajikan ya dengan mendesainnya sederhana seperti itu. Saya juga menautkan beberapa link yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alur merdeka itu sendiri seperti itu. Jadi linknya ada yang dari Google Drive dan ada juga yang dari YouTube. Nah, saya juga mencoba mengkopikan linknya itu di-share kepada teman-teman yang lain untuk jalan sebagai sarana untuk umpan balik sendiri seperti itu. Memang harus Ibu ya, setiap Ibu telah membuat sebuah produk dari grup penggerak itu dimohon untuk di-share ke teman-teman, kemudian minta pendapat beliau gitu, supaya kita bisa tahu ada input masukan yang seperti apa nih yang harus kita tingkatkan gitu. Oke Ibu, terkait dengan kompetensi yang sudah Ibu rasa baik di diri Ibu Pak? Menurut saya kompetensi yang sudah baik ada dalam diri saya adalah yang pertama inovasi. Karena saya selalu tergerak untuk menyajikan variasi-variasi dalam pembelajaran. Karena awalnya saya sebagai pelajar merasa monoton dengan kegiatan pembelajaran yang hanya metodenya ceramah saja seperti itu. Makanya saya juga ingin mengeksplor diri bagaimana ketika di tingkatan dasar ini bisa menjadikan siswa-siswa itu lebih kritis pemikirannya seperti itu dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Makanya saya ingin menjadi guru yang inovatif seperti itu. Nah, dengan itu caranya saya menyajikan variasi-variasi dalam pembelajaran itu sendiri. Tadi Ibu juga sudah menerapkan metode game based learning ya, melalui tadi Manovo edukatif. Nah, selain itu, metode apa yang Ibu gunakan ketika Ibu melaksanakan kegiatan KBM di sekolah? Metode lainnya yaitu yang saya gunakan dengan diskusi dan belajar dari alam. Outdoor learning barangkali ya. Seperti apa Bu outdoor learningnya? Kalau belajar dari alam itu karena kebetulan kan
saya di sini sekolahnya ditunjuk sebagai calon sekolah adiwiyata. Oke. Cuman sekolah kami hanya baru masih memulai seperti itu. Nah, kami mendapatkan pengarahan dari HPAI ya untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang berbasis cinta lingkungan itu sendiri. Nah, makanya kemarin itu membangun program-program kegiatan yang memang kita belajar dari alam. Mereka dibawa berkeliling di lingkungan Sigedang untuk mencari dan mengelompokkan sampah. Nah, ya mengelompokkan sampah, kemudian mereka diberi pengarahan inilah sampah yang organik dan ini sampah yang anorganik seperti itu. Kemudian nanti di sampahnya dikumpulkan, dipilah-pilah, yang bisa didaur ulang nanti dibawa ke sekolah dibuat karya seperti itu. Nah, kemudian di situ saya juga menyelipkan sedikit tentang pembelajaran PAI. Kenapa kita membawa kepada alam gitu? Yang pertama untuk mencintai dan mengeksplor diri tentang ciptaan Tuhan. Itu ada di pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian yang kedua yaitu menanamkan jiwa kebersihan kepada mereka. Cinta lingkungan itu sendiri anadopatu minal iman seperti itu. Itu ada pembelajaran tentang toharoh dari kelas 3 dan kelas 4 seperti itu. Makanya sambil menyelam minum air saya menyelipkan pembelajaran PAI dalam kegiatan cinta lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Idenya luar biasa Bu ya. Ada integrasi antara PAI, lingkungan dan sebagainya. Dan ini memang harus dikembangkan. Ini Ibu kalau boleh tahu Bu, untuk adiwiyata itu di bawah binaan sekolah mana Bu? Kalau di bawah binaannya sekolah yang SMA 1 Luragung. Oh, SMA 1 Luragung ya? Suha kalau tidak salah ya namanya. Ya beliau yang membimbing ke sini bersama HPAI-nya seperti itu, karena kebetulan kalau di Luragung tingkatan SD-nya hanya SDN Cigedang. Oh, berarti belum hanya di sini yang sudah ada penunjukan untuk adiwiyata. Oh. Jadi dibinanya dari tingkat SMA. Ya, betul. Ya. Nah, karena di Luragung itu kebetulan SDN Cigedang ini kalau dilihat dari segi lingkungan dulu sudah menjalankan program 1000 polybag. 1000 polybag dan maksudnya ada tanaman-tanaman lingkungan hijau di sekolahnya, kemudian karena memang banyaknya makanya disebut dengan 1000 polybag seperti itu. Seperti yang Bapak lihat tadi di depan, sudah banyak tanaman-tanaman seperti itu. Sumbernya dari mana? Apakah anak membawa atau mungkin sekolah yang memang mengadakan hal tersebut? Nah, ini adalah hasil dari kerjasama antara guru-guru dengan orang tua. Jadi kami membangun kesepakatan bersama komite waktu itu. Nah, untuk menyelenggarakan kegiatan 1000 polybag ini, ada dari sekolah menyediakan polybagnya dan orang tua membawa tanaman-tanamannya gitu, ditanam di sekolah ini sendiri seperti itu. Jadi disitulah terbangun kerjasama antara stakeholder sekolah. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, setelah kita membahas tadi ya, nah ada nggak Bu rencana ke depan tentang perubahan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, khususnya mungkin kelas yang Ibu bina ya gitu? Saya ingin ke depannya itu siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar ya, dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian saya juga memiliki program ingin membangun tabungan refleksi. Tabungan refleksi, menarik nih. Tabungan refleksi itu seperti apa dan maknanya?
sudah habis. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk Ibu bisa berkembang lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila memang kedatangan saya merepotkan Ibu semuanya. Dan mungkin tips buat Ibu kepala sekolah, Bapak kepala sekolah ya, yang mungkin hari ini belum bisa kita bertemu. Insya Allah mungkin di next yang akan datang kita akan bertemu kembali. Tapi mungkin akan rolling ya, akan diganti ya. Karena kan